Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi terima Waalaikumsalam kasih atas warahmatullahi kesempatan yang wabarakatuh. diberikan. Pada saat ini kita akan memulai presentasi kita berdasarkan kelompok-kelompok portofolio yang telah ditentukan. Pada kesempatan ini kita akan memulai presentasi dari juru bicara kelompok portofolio pertama. Untuk waktu mempresentasikan selama 4 menit. Untuk itu waktu dan monitor saya persilakan. Baik, terima kasih. Kelompok kami mengangkat masalah dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah penguasaan rakyat. Dalam sejarah ketetaan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi mengalami pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan membangun kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat yang plural. Masalah ini sangat serius. Orang Indonesia mudah terprovokasi dengan isu SARA. Hal ini menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat, sementara elemen ini adalah salah satu elemen paling penting dalam demokrasi. Masalah ini sangat luas. Sebagai contoh, banyak kita temukan konflik berbasis perbedaan agama dan budaya yang terjadi di masyarakat. Maraknya ujaran kebencian terhadap kelompok minoritas, serta bermunculannya ideologi intoleran dan kejahatan terorisme. Di level pemerintahan dan politik, kondisi demokrasi di Indonesia, khususnya dari aspek supremasi hukum juga cukup mengkhawatirkan. Masalah ini sangat penting ditangani pemerintah dan masyarakat, karena sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat, khususnya kaum minoritas. Karena dalam sistem demokrasi, rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintah yang dijamin secara konstitusional. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya, kita akan masuk ke forum tanya jawab. Dipersilakan kepada masing-masing kelompok portofolio untuk mengajukan pertanyaan kepada juru bicara dari kelompok portofolio pertama. Langsung saja dimulai dari kelompok portofolio 2. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada moderator. Saya izin bertanya kepada kelompok 1, bahwasanya bagaimana perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini, sehingga kalian ingin mengangkat tema dari yang kalian sebutkan tadi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja dijawab oleh kelompok portofolio pertama. Saya serahkan kepada anggota kelompok saya untuk menjawabnya.
Baik, terima kasih. Pertanyaan kedua, saya persilakan kepada kelompok portofolio yang lain. Kelompok portofolio 3 dipersilakan. Moderator. Mohon maaf, izin bertanya, moderator. Baik, saya persilakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 4. Pertanyaan saya yaitu apa hubungan dari demokrasi dan identitas nasional? Terima kasih. Langsung saja teman-teman kelompok portofolio 1 untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yaumil. Demokrasi telah menjadi identitas nasional Indonesia, meski masih banyak akses yang lainnya. Demokrasi harus mempersatukan bangsa, bukannya memisah-misahkan. Indonesia telah berjuang di dalam melaksanakan kebijakan luar negeri demokratis. Karena hal ini sulit untuk diterima oleh negara-negara ASEAN. Sekian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itulah tadi pemaparan sekaligus tanya jawab untuk kelompok portofolio pertama. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, kita melangkah ke kelompok portofolio 2. Waktu dan monitor saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Langsung saja, saya perwakilan dari juru bicara dari kelompok 2 akan memaparkan materi mengenai kebijakan-kebijakan dari masalah dinamika dan tantangan demokrasi di Indonesia. Nah, yang pertama yaitu penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Nah, sebagai bangsa demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat. Karena dalam sistem demokrasi rakyat memegang kekuasaan penuh atas pemerintahan yang dijamin secara konstitusional. Oleh karena itu, sebagai upaya menjalankan demokrasi yang bebas, adil dan jujur, penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Selanjutnya yang kedua, yaitu kebebasan sipil. Ukuran penting suatu demokrasi bekerja adalah ketersediaan ruang bagi masyarakat atau warga negara dalam mengartikulasikan pendapat dan pikiran, mengorganisir diri, serta bertukar atau mengakses informasi. Nah, jika masyarakat sipil dapat tumbuh berkembang dan kuat, maka akan mampu mengimbangi negara dengan elemen-elemen masyarakat politiknya. Ketiga, mengingatkan dan mengontrol partai politik untuk segera berbenah, mereformasi organisasi mesin kekuasaan agar demokrasi dikembalikan ke jalan yang benar. Kelebihan memperbaiki dan memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar di atas fondasi cita-cita keindonesiaan dan juga akan menghasilkan hukum yakni regulasi. Kekurangan kebijakan ini yaitu masih banyak politisi dihukum baik oleh hakim karena urusan korupsi dan masalah pidana lainnya. Untuk yang keempat, yaitu memahami dinamika politik Indonesia. Kelebihan kebijakan ini adalah perjalanan demokrasi Indonesia dipandang penting untuk diperhatikan dalam memahami dinamika politik Indonesia. Tantangan demokrasi berada pada upaya bersama untuk mencegah laju regresi demokrasi. Nah, yang terakhir yaitu penegakan hukum. Secara normatif, hukum merepresentasikan garis batas dan hubung dalam kelola kekuasaan, baik di atas negara maupun masyarakat. Nah, melalui hukum, kekuasaan demokratis itu diabsahkan
Karena itu, hukum dipercaya sebagai salah satu instrumen pokok untuk mengatasi sengketa agar mencapai keadilan. Baik, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada kelompok portofolio 2. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Untuk kelompok portofolio yang lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Izin bertanya, moderator. Baik, silakan. Pertanyaan saya itu, mengapa partai politik di Indonesia harus dibenah dan demokrasi menjadi tidak terkendali? Terima kasih. Baik, langsung saja. Kelompok portofolio 2 silakan menjawab. Baik, untuk jawaban saya serahkan kepada anggota kelompok saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Adapun jawabannya adalah partai politik diharapkan dapat berbenah demi meningkatkan kepercayaan publik karena tingkat kepercayaan terhadap lembaga itu berada pada posisi terendah. Hasil survei yang diumumkan Indikator Politik Indonesia itu menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap partai politik berada di urutan terbawah, yaitu 54%. Walaupun demikian, partai politik adalah salah satu lembaga yang memungkinkan demokrasi dipraktikkan di Indonesia. Dengan demikian, publik tidak punya opsi lain selain mendorong partai, tidak punya pilihan lain kalau mau berdemokrasi, hanya bisa lewat partai politik saja, dan partai politik harus kita benahi supaya tidak terkena racun-racun korupsi atau isu-isu lain. Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Saya persilakan kepada kelompok portofolio 4 untuk memberikan pertanyaan. Baik, saya akan bertanya. Dari beberapa kebijakan yang telah dibahas tadi, menurut kalian apakah ada keuntungan atau kerugian dari kebijakan tersebut? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, langsung saja dijawab pertanyaannya untuk mempersingkat waktu kita. Baik, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu untuk kebijakan mengingatkan dan mengontrol partai politik untuk segera berbenah mereformasi organisasi mesin kekuasaan agar demokrasi dikembalikan ke jalan yang benar. Kelebihannya yaitu memperbaiki dan memperkuat kembali pilar-pilar itu sesuai prinsip demokrasi yang benar di atas fondasi cita-cita keindonesiaan, dan juga akan menghasilkan hukum yakni regulasi, produk perundangan, serta kebijakan yang akuntabel sebagai dikerangkai dalam sistem demokrasi. Kekurangannya yaitu kebijakan ini yaitu masih banyak politis dihukum, baik oleh hukum karena urusan korupsi dan masalah pidana lainnya, maupun oleh rakyat dalam pemilu karena mengabaikan amanat. Hal ini mengakibatkan banyak masyarakat yang kurang percaya, bahkan menghujat dan mencaci maki politis dan partai politik.
Sekian jawaban dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya kita melangkah ke presentasi oleh kelompok portofolio 3. Kepada kelompok 3, waktu dan monitor saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan moderator. Langsung saja, demokrasi Pancasila versi Orde Baru mulai digantikan dengan demokrasi dalam arti yang sesungguhnya. Hanya saja tidak mudah mewujudkan hal itu, karena setelah Soeharto tumbang tidak ada kekuatan yang mampu mengarahkan perubahan secara damai, bertahap dan progresif. Yang ada justru muncul berbagai konflik serta terjadi perubahan genetika sosial masyarakat di Indonesia. Hal ini tak lepas dari pengaruh krisis moneter yang menjalar kepada krisis keuangan sehingga pengaruh depresiasi rupiah berpengaruh signifikan terhadap kehidupan ekonomi rakyat Indonesia. Inflasi yang dipicu kenaikan harga bahan bakar minyak sangat berpengaruh kepada kualitas kehidupan masyarakat. Rakyat Indonesia sebagian besar masuk ke dalam sebuah era demokrasi sesungguhnya, di mana pada saat yang sama tingkat kehidupan ekonomi mereka justru tidak lebih baik dibanding ketika masa Orde Baru. Indonesia setidaknya telah melalui 4 masa demokrasi dengan berbagai versi. Adapun yang pertama yaitu demokrasi liberal di masa kemerdekaan, yang kedua yaitu demokrasi terpimpin ketika Presiden Soekarno membubarkan konstitusi dan mendeklarasikan demokrasi terpimpin. Yang ketiga adalah demokrasi Pancasila yang dimulai sejak pemerintahan Presiden Soeharto. Dan yang keempat yaitu demokrasi yang saat ini masih dalam masa transisi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke dalam sesi tanya jawab untuk presentasi dari kelompok portofolio 3. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, waktu dan monitor saya persilahkan. Izin kepada moderator untuk mengajukan pertanyaan. Baik, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Langsung saja pertanyaan saya, bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik? Terima kasih. Baik, kembali ke kelompok portofolio 3 untuk menjawab pertanyaan. Baik, sekali lagi saya persilakan kepada kelompok portofolio 3. Apakah ada yang lain yang ingin menjawab untuk mempersingkat waktu kita? Sembari kita menunggu jawaban untuk pertanyaan pertama, kita lanjut ke pertanyaan kedua untuk mempersingkat waktu kita.
Baik, izin bertanya kepada kelompok 3. Pertanyaan saya yaitu mengapa kebijakan publik ini sangat penting bagi suatu negara? Terima kasih. Baik, silakan dijawab Terima kasih pertanyaan. atas kesempatannya. Jadi saya akan menjawab pertanyaannya itu, mengapa kebijakan publik sangat penting bagi negara. Jadi kebijakan publik itu tidak terlepas dari kebutuhan, kepentingan, tuntutan dari masyarakatnya, juga dibuat untuk menjawab segala persoalan dan masalah yang timbul di masyarakat dengan berbagai aspek dan ketentuan yang berlaku dalam satu negara. Kebijakan juga sangat penting untuk mengetahui segala bentuk kelayakan dan pembiayaan dari kebijakan yang diambil, yang dianalisis melalui proses ilmiah dengan pendekatan saintifik. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Karena waktu tanya jawab untuk kelompok portofolio 3 sudah selesai, maka pertanyaan pertama akan kita diskusikan bersama. Selanjutnya kita melangkah ke kelompok portofolio 4. Kepada juru bicara kelompok 4, waktu dan monitor saya persilakan. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan suatu kebijakan, yaitu penentuan pemilihan harus dilakukan dengan pemilihan umum. Sebagai bangsa yang demokratis, negara harus mengakomodasi aspirasi atau suara rakyat. Karena itu, upaya menjalankan demokrasi yang bebas dan adil, maka penentuan pemimpin harus dilakukan melalui pemilihan umum yang melibatkan penuh aspirasi rakyat. Adapun musyawarah dan mufakat harus dilakukan secara bertanggung jawab. Kemudian di lingkup sosial, literasi masyarakat juga harus disuarakan. Kemudian media massa dan negara melalui sektor pendidikan harus memberikan pendidikan politik dan demokrasi. Kemudian untuk mewujudkan demokrasi yang berkualitas dan berintegritas, maka dilakukan perbaikan. Yang pertama yaitu perbaikan sistem. Perbaikan diawali dengan menghapus unsur TNI atau Polri dari parlemen. Hal ini sejalan dengan prinsip keterwakilan yang harus diperoleh melalui proses pemilihan. Berbeda dengan TNI atau Polri, yang sejak Orde Baru diberikan kuota kursi di parlemen tanpa melalui proses pemilu. Kemudian yaitu perbaikan manajemen. Perbaikan manajemen ini ada dua aspek, yaitu perbaikan penyelenggara pemilu dan perbaikan penyelenggaraan pemilu. Perbaikan penyelenggara pemilu yaitu dengan memperbaiki kelembagaan atau keanggotaan dari KPU atau Komisi Pemilihan Umum. Kemudian yang kedua yaitu penyelenggaraan pemilu, yaitu merujuk kepada tiga aspek, yaitu penataan akses informasi, menjaga hak konstitusional warga negara, dan menjaga otentisitas suara rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami, saya serahkan kepada moderator. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok portofolio 4. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Saya persilakan kepada peserta room untuk memberikan pertanyaan. Moderator izin bertanya. Baik, silakan. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 2. Baik, pertanyaan saya yaitu mengapa penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU itu perlu diperbaiki? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada kelompok portofolio 4, dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baiklah, saya serahkan kepada teman kelompok saya untuk menjawab pertanyaan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya, yaitu penataan kelembagaan dan anggota KPU diperbaiki. Konstitusionalitas KPU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri diwujudkan dengan menghapuskan kewajiban KPU untuk menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemilu kepada Presiden. Kewajiban KPU hanya sebatas melaporkan penyelenggaraan pemilu kepada Presiden selambat-lambatnya 30 hari setelah pengucapan sumpah atau janji pejabat. Perubahan tata kelembagaan ini sejalan dengan terbitnya undang-undang dalam hal tata kelola pemilu pada pemilu 2014, banyak terobosan yang telah dilakukan KPU untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas. Terobosan ini setidaknya menyasar 3 aspek. Yang pertama, menata akses informasi publik, yang kedua, menjamin hak, dan yang ketiga, menjaga konstitusitas suara rakyat. Upaya perbaikan pemilu untuk menghadirkan pemilu yang berkualitas dan berintegritas telah dilakukan dari berbagai aspek. Hasil pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 berlangsung secara tertib, aman, dan lancar. Kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan dan hasil pemilu juga makin meningkat. Indeks Demokrasi Indonesia pada tahun 2014 dan 2013 meningkat. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Selanjutnya kita melangkah ke sesi tanya jawab kedua. Kepada kelompok portofolio 4 dipersilakan. Kepada teman-teman kelompok yang ingin mengajukan pertanyaan dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya itu, mengapa penataan kelembagaan dan keanggotaan KPU perlu diperbaiki? Terima kasih. Mohon maaf, untuk pertanyaan yang diajukan itu sudah ditanyakan tadi. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Jadi saya ulang, pertanyaan saya itu, bagaimana kedudukan konstitusi dalam sistem hukum suatu negara? Terima kasih. Baik, kepada peserta forum dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Intan Cahyani. Jadi, kedudukan konstitusi dalam negara ini sangat penting, karena negara tanpa konstitusi itu tidak memiliki kejelasan
bentuk dan tata cara penyelenggaraan pemerintahannya. Konstitusi merupakan hukum dasar yang menentukan arah perjalanan negara. Arah negara ditentukan oleh konstitusinya, baik tertulis maupun tidak tertulis. Dan konstitusi itu sendiri berfungsi sebagai sumber hukum yang tertinggi. Konstitusi berfungsi sebagai alat yang membatasi kekuasaan, juga berfungsi sebagai identitas dan lambang nasional, serta berfungsi untuk pelindung hak asasi manusia dan kebebasan warga suatu negara. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaan dan jawaban yang telah diajukan. Selanjutnya kita akan kembali ke pertanyaan pertama yang belum dijawab tadi. Mungkin ada teman-teman yang sudah menyediakan jawaban. Waktu dan monitor saya persilahkan. Untuk pertanyaan dari Saudari Tanri, kita akan mendiskusikan bersama. Jadi pertanyaan tadi Saudari Tanri itu bagaimana pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik. Jadi pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam mengembangkan kebijakan publik yaitu pendekatan fungsional, di mana model pendekatan fungsional ini merupakan pendekatan yang selalu digunakan dalam studi kebijakan publik. Model ini dilakukan dengan cara mencari perhatian pada setiap kegiatan fungsional yang dilakukan dalam proses kebijakan publik. Ada beberapa kategori pendekatan kebijakan fungsional yang biasa digunakan dalam pembahasan ini menurut Harold Laswell, yaitu inteligensi, di mana inteligensi yang berarti bagaimana informasi masalah menjadi perhatian bagi para pelaksana kebijakan dapat dikumpulkan dan kemudian kebijakan dipersatukan. Yang kedua yaitu rekomendasi. Rekomendasi yaitu bagaimana rekomendasi atau alternatif dalam mengatasi masalah. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi. Aplikasi yaitu bagaimana regulasi diperlakukan di dalam masyarakat. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Dengan demikian, maka selesailah presentasi kita pada malam hari ini. Terima kasih kepada teman-teman atas keaktifannya dan seluruh yang sudah bertanya, menjawab, dan mempresentasikan materi. Kepada juru bicara masing-masing kelompok portofolio diucapkan terima kasih. Untuk pertemuan kita, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.